Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami bahas soal latihan nomor 1, perusahaan Madani. Dari transaksi yang dimiliki oleh perusahaan Madani selama 1 bulan Juni tahun 2021 adalah beberapa transaksi ya, dan kita disuruh untuk menjawab dengan menggunakan metode pencatatan sistem perpetual, kemudian dengan metode pencatatan penilaian persediaan, FIFO, LIFO, dan rata-rata. Yang pertama, FIFO dulu. Pertama kita siapkan dahulu kartu persediaan seperti tanggal ya, tanggal pembelian, HPP, saldo persediaan ya. Kemudian kita memasukkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, yaitu transaksi tanggal 1, tanggal 7, tanggal 9, dan tanggal 10. Di mana tanggal 1 dan tanggal 9 adalah pembelian, kemudian tanggal 7 dan tanggal 10 adalah penjualan. Cara melakukan pengisiannya adalah dengan memasukkan akun-akun ya, memasukkan transaksi masing-masing setiap tanggal, kemudian kita hitung saldo persediaannya dengan melihat dari metodenya. Dengan metode FIFO maka kita harus mengeluarkan barang yang pertama kali kita beli ya, yang kita beli. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya jawabannya. Di tanggal 10 misalkan kita menjual 500 unit, maka di sini kita menggunakan barang ya yang pertama kali kita beli terlebih dahulu, yaitu ini ya, sisa dengan harga 200 unit dengan harga 15.000. Kemudian kita sisanya 300 unit kita jual dengan harga 17.000, sehingga persediaan terakhir adalah 700 dan juga total nilainya 11.900.000. Kemudian untuk menghitung penjualan, kita hitung dulu penjualannya dengan tanggal 7 dan 10. Kita ketemukan harga penjualan senilai 26 juta. Kemudian HPP kita hitung dengan cara persediaan barang dagang awal, kebetulan di sini adalah kosong ya. Pembelian kita 32, kita ambil dari kolom pembelian ini, dari kartu persediaan 32 juta, kita tambahkan sehingga menjadi barang tersedia untuk dijual. Kemudian kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir yang kita ambil dari hasil saldo ya pada kartu persediaan, yaitu 19.900.000. Nah, maka HPP-nya kita bisa mengetahui 20.100.000. Ini akan sama dengan ada di kolom HPP pada kartu persediaan. Sehingga kita sebenarnya bisa melihat langsung tanpa membuat HPP ini, kita bisa melihat langsung di kolom HPP pada kartu persediaan senilai 20.100.000. Tetapi dalam hal ini kita mencoba untuk mencocokkan, apabila sudah sama maka ini bisa dipastikan betul. Tetapi jika berbeda maka pasti salah. Kemudian kita menghitung laba kotornya dengan cara penjualan dikurangi dengan HPP sehingga ketemu 5.900.000. Ini dengan metode FIFO. Bagaimana dengan metode LIFO? Sama ya. Dengan metode LIFO dengan cara yang sama, kita memasukkan setiap transaksi ke dalam kartu persediaan. Yang membedakan adalah dengan metode LIFO, maka barang-barang yang kita beli terakhir pertama kita keluarkan. Jadi seperti tanggal 10 misalkan, di tanggal 10 kita menjual 500, maka 500 ini kita ambil dari barang yang terakhir kita beli, yaitu terakhir kita beli tanggal 9, dimana dengan harga 17.000. Maka kita 500 unit ini kita ambil dari harga 17.000, dimana ada 1.000 unit kita jual 500 sehingga saldonya tinggal 500 unit dengan harga 17.000 dan 200 unit dengan harga 15.000. Maka dengan metode LIFO ini persediaan barang dagangnya memiliki nilai 11.500.000. Nah, kemudian kita menghitung HPP-nya sudah ada di sini. Kita hitung penjualan. Setelah kita hitung dengan cara yang sama, maka laba kotor bisa ketahui Rp5.500.000. Begini untuk metode LIFO. Sedangkan dengan metode rata-rata ini sama juga, kita harus membuat kartu persediaan. Yang membedakan dengan metode FIFO LIFO adalah dengan metode rata-rata kita harus menghitung rata-rata terlebih dahulu. Sebagai contoh, tanggal 1 kita memiliki saldo 15 juta dengan nilai 1.000 unit.
kemudian kita membeli 800, maka kita menjual 800, maka dari saldo kita 1000 kurangi dengan 800 sama dengan 200. Nah, 200 ini adalah sisa unit kita. Ya, kita harga jualnya dengan 15.000 karena harga saldo ini adalah 15.000. Sehingga setelah kita jual 800, sisa unit kita 200 dengan harga 15.000. Kemudian tanggal 29 kita beli 1000 unit. Maka dari saldo 200 kita beli 1000, maka kuantitasnya menjadi 1200. Harganya berapa? Harganya adalah harga rata-rata dengan cara nilai persediaan saldo yaitu 3 juta kita tambahkan dengan pembelian kita 17 juta sama dengan 20 juta. Maka 20 juta kita bagi dengan 1200 sebagai unit terakhir ya, unit saldo unitnya. Sehingga kita bisa menemukan harga rata-rata adalah 16.667.000. Sehingga totalnya adalah Rp20.000. Nah, kemudian ketika ada penjualan, maka kita menggunakan harga yang terakhir yaitu 16.667. Jadi artinya setiap ada pembelian barang baru, perusahaan harus melakukan perhitungan ulang dengan cara merata-ratakan harga rata-rata yang terbaru. Kemudian cara menghitung HPP-nya dan juga mencari laba kotor sama ya caranya. Tinggal kita memasukkan penjualan dikurangi dengan HPP sehingga dengan laba kotor 5.666.900. Dengan ketiga metode ini terjadi perbedaan ya, baik nilai persediaan kemudian laba kotornya, karena memang dengan menggunakan 3 metode ini tentu akan menghasilkan nilai persediaan yang berbeda-beda. Walaupun jumlah unitnya sama tetapi nilainya yang berbeda karena terjadi perubahan dari harga-harga dari barang tersebut, sehingga laba kotornya juga berbeda. Nah, kemudian bagaimana dengan jurnal yang dibutuhkan? Jurnal yang dibutuhkan adalah seluruh transaksi perlu kita jurnalkan. Nah, sama dengan ketika kita membuat jurnal umum ya, kita jurnalkan. Yang memberikan adalah yang berwarna biru ya, ini yang memberikan adalah yang saya blok dengan warna-warni ini karena memang tanggal 7 dan tanggal 10 ini adalah penjualan. Nah, ketika melakukan penjualan dengan metode perpetual, maka kita akan mencatat juga harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualan ini tentu akan dipengaruhi oleh metode apa yang digunakan. Kalau kita menggunakan metode FIFO, maka tentu di sini nilai harga pokok penjualannya pada tanggal 10 itu dengan harga 8.100.000. Apabila dengan metode LIFO 8.500.000. Apabila dengan rata-rata 8.300.000. Ini adalah dapat kita lihat dari kartu persediaan pada tanggal 10. Ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.